Sobat LK yang dirahmati Allah, kita lanjutkan episode kedua dari kisah jati diri wanita muslimah, di mana pada episode yang pertama kita sampai pada saat mereka melakukan syai dari Syafa ke Marwah, sebagaimana dia berlari-lari kecil pada hari yang sangat mendebarkan itu. Yuk kita lanjut di episode kedua. Keyakinan iman ini menghasilkan buah-buah yang sangat mengagumkan dalam kehidupan orang-orang muslim dan muslimah, yang menggugah perasaan dan membangkitkan sanubari bahwa Allah menyaksikan dan mengetahui semua rahasia, bahwa Dia senantiasa bersama manusia dimanapun dia berada. Tidak ada bukti yang lebih akurat tentang upaya membangkitkan perasaan dan mendatangkan rasa takut kepada Allah saat ramai dan saat sepi, selain dari kisah seorang gadis muslimah yang menggambarkan sifat kesucian diri dan adanya pengawasan terhadap dirinya, yang dinukil Ibnul Jauzi dalam bukunya Ahkamun Nisa. Dia menuturkan dari Abdullah bin Zaid bin Aslam dari ayahnya, dari kakeknya. Dia berkata, saat aku bersama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yang sedang melakukan inspeksi di Madinah, tiba-tiba dia merasa kelelahan. Maka pada tengah malam itu dia bersandar di samping sebuah dinding. Tiba-tiba terdengar seorang wanita berkata kepada putrinya, "Wahai putriku, ambillah susu itu dan campurilah ia dengan air biasa." Putrinya menjawab, "Wahai ibu, apakah ibu tidak tahu keputusan yang diambil Amirul Mukminin pada hari ini?" "Apa memang keputusan yang diambilnya, wahai putriku?" tanya sang ibu. "Dia memerintahkan seseorang untuk mengumumkan bahwa susu tidak boleh dicampur dengan air," jawab putrinya. "Wahai putriku, ambil saja susu itu dan campuri ia dengan air. Toh saat ini kamu berada di suatu tempat yang tidak bisa dilihat Umar," kata sang ibu. Putrinya berkata, "Aku sama sekali tidak akan menaatinya saat ramai dan mendurhakainya saat sepi." Saat itu Umar bisa mendengar semua itu. Setelah kembali ke rumah, dia berkata, "Wahai Aslam, datangi lagi rumah itu dan selidikilah siapa wanita yang menjawab seperti itu dan siapa pula wanita tua lawan bicaranya. Adakah mereka mempunyai suami?" Aslam menuturkan, lalu ku datangi rumah itu. Ternyata wanita yang memberikan jawaban seperti di atas adalah masih gadis, dan wanita yang berbicara dengannya adalah ibunya, yang di rumah itu tidak ada seorang pun laki-laki. Ku datangi Umar dan ku kabarkan hal ini kepadanya. Lalu dia memanggil putra-putranya dan mengumpulkan mereka. Dia berkata, "Apakah di antara kalian ada yang membutuhkan seorang wanita untuk bisa kunikahkan dengannya? Andaikan ayah kalian masih berminat kepada seorang wanita, tentu salah seorang di antara kalian tidak akan bisa mendahuluinya untuk mendapatkan anak gadis ini." Abdullah berkata, "Aku sudah mempunyai seorang istri." Abdurrahman berkata, "Aku pun begitu." Ashim berkata, "Kalau aku belum punya istri, maka nikahkanlah aku dengannya." Umar mengirim utusan kepada gadis itu, lalu menikahkannya dengan Ashim. Dari wanita ini lahir seorang anak putri, dan dari anak putri ini lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Ini merupakan kesadaran sanubari yang ditanamkan Islam ke dalam jiwa gadis muslimah tersebut. Sungguh ini merupakan gambaran ketakwaan yang lurus dan lempang, dan dalam keadaan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi saat ramai atau sepi, karena keyakinannya bahwa Allah senantiasa bersama dia, bisa mendengar dan melihat. Ini adalah iman yang hakiki, yang kemudian membuahkan hasil yang menggembirakan bagi pelakunya. Di antara pahala Allah yang langsung dirasakan wanita itu di dunia, dia menganugerahinya perkawinan yang penuh barokah, sehingga dia dan keturunannya lahir Al-Khulafa'ur Rasyidun yang kelima, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Demikian episode kedua kali ini. Kita akan bersambung di episode berikutnya. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.